Namaku Ziko, mahasiswa biasa yang setiap hari bergulat dengan kuliah dan mimpi-mimpi masa depan. Tapi di balik semua itu, ada suatu hal yang selalu mengusik pikiranku, yaitu ketahanan pangan bagi umat. Aku melihatnya bukan sekedar isu besar di berita, tapi realita keluarga yang kesulitan, petani yang berjuang, dan masa depan pangan yang belum pasti. Bagiku, ini lebih dari sekedar tugas kampus. Ini adalah amanah. Dan aku sadar, aku gak bisa melangkah sendirian. Jadi, aku berpikir sangat keras dan menemukan ide. Aku butuh teman-temanku. Mereka bukan cuma teman sekelas, mereka saudara seperjalanan. Kalau aku punya ide, mereka punya tenaga. Kalau aku punya keresahan, mereka punya kepedulian. Ini cerita kami, cerita mahasiswa yang memilah untuk ikut bergerak demi masa depan pangan umat, demi masa depan kita semua. Di tengah kehidupan modern yang terus bergerak cepat, kebutuhan paling mendasar manusia tetap sama, yaitu makanan. Pangan bukan sekedar energi untuk tubuh, tetapi juga rahmat, amanah, dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa rezeki yang diberikannya harus dijaga, dimanfaatkan, dan didistribusikan dengan adil, agar tidak ada satupun umat yang kelaparan dan merasa dipinggirkan. Hari ini, kami hadir di salah satu tempat paling mulia di rumah Allah, tempat umat berkumpul, berdoa, dan mencari jawaban. Di sini kami ingin memahami bagaimana ketersediaan pangan dipandang oleh masyarakat, bagaimana tantangan yang ada dirasakan oleh umat, dan sejauh mana kesadaran kita tentang peran bersama dalam menjaga keberlanjutan pangan. Melalui video ini, semoga kita dapat membuka mata, menyentuh hati, dan menggerakkan langkah kita menuju keberkahan pangan bagi seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Bapak siapa? Suwoto, Biasa dipanggil Bapak Suwoto berarti. Adam Suwoto. Ya. Jadi di sini kami izin Bapak untuk mewawancarai Bapak mengenai tentang kesejahteraan pangan terhadap umat. Nah, di masjid ini masjid apa, Bapak? Al Hidayah. Al Hidayah. Bitung. Ya, di Masjid Al Hidayah ini kan kalau di hari Jumat itu terdapat Jumat berkah ya, Pak, Ya. bagi-bagi. Nah, itu menurut Bapak sendiri kayak dampaknya terhadap kayak mahasiswa terus terhadap masyarakat itu berdampak sekali apa tidak, Bapak? Kita mengamati ini bukan satu hari atau satu minggu, tapi sudah beberapa lama gitu. Dampaknya luar biasa, terutama untuk anak-anak mahasiswa. Ini sangat membantu sekali. Paling tidak satu bisa membantu dalam hal pengeluarannya. Yang kedua bisa memberikan motivasi untuk anak-anak bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah khususnya sholat Jumat. Terus kalau berarti ini sangat membantu sekali ya, Bapak? Sangat sekali. Membantu Bisa sekali. dilihat dari antrian yang begitu panjang. Ya. Terus dan untuk di masjid ini berarti udah berjalan itu cukup lama ya, Pak? Sudah mulai masih sebelum direnovasi dulu, jadi sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Iya, Pak. Terus yang saya lihat kan di masjid ini sudah cukup canggih seperti tadi saya lihat ada amal dalam bentuk QRIS ya, Pak. Ya, Itu menurut Bapak kan itu termasuk kemajuan zaman ya, Pak? bukan kemajuan zaman, tapi zaman yang sedang Ya, berjalan. zamannya itu zaman yang sedang berjalan itu untuk amal dalam bentuk QRIS itu apa sangat berdampak juga, Pak? Yang jelas bahwa masjid itu bukan hanya milik oleh masyarakat sekitar, Ya. tapi adalah milik dimanapun umat itu ada. Sehingga gurus itu sangat membantu, terutama apalagi anak mahasiswa yang sekarang hari ini mungkin anak-anak akan mendapatkan Jumat berkah. Suatu ketika dia berhasil, dia mendapatkan pekerjaan dan yang rezeki yang sudah luar biasa, pasti ingat kembali situ. Dan itulah yang jangka panjangnya bahwa kita mudah-mudahan ini program seperti ini bukan hanya di Jumat tapi juga, dan alhamdulillah sekarang untuk di masjid ini bukan hanya Jumat berkah, jadi ada Jumat pagi berkah juga. Jadi setelah sholat subuh pagi itu ada mengaji, juga ada alhamdulillah ada konsumsinya. Kemudian ditambah lagi akad pagi juga ada konsumsinya juga, yang semuanya itu dari jamaah tanpa kita jadwal. Iya. Terus berarti kalau untuk pengelolaan dana juga itu berarti dari
amal-amal yang tadi itu Bapak? Murni dari amal jamaah, dari umat. Kita tidak pernah membuat proposal dan sebagainya. Jadi kita tidak pernah datangi pada jamaah, tapi murni datang dengan sendirinya, mulai dari saat pembangunan sampai dengan sekarang. Iya. Jadi mungkin itu saja Pak. Terima Iya, kasih ya Pak iya, telah iya. meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Yang itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami juga melakukan kunjungan ke Masjid Nur Rahman yang berlokasi di Jalan Jawa 2E nomor 16. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pengelolaan zakat dan infak di lingkungan masjid. Dalam kegiatan tersebut, kami berkesempatan mewawancarai salah satu takmir Masgana untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai sistem dan pelaksanaan zakat serta infak di Masjid Nur Rahman. Kami dari mahasiswa UNED tim Pancasila 09 ingin mewawancarai masnya selaku takmir di masjid ini. Masnya namanya siapa Mas? Saya Ganang. Mas Gana. Ya. Oke Mas, di sini kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait pendekatan ketahanan pangan lewat zakat dan infak. Nah, pertanyaan pertama Mas, dari mana saja biasanya masjid mendapatkan dana zakat dan infak Mas? Kalau untuk zakat sama infak itu kan terutama di bulan Ramadan ya kan. Kalau zakat kita dari masyarakat sekitar masjid, terus misalnya ada mahasiswa nih, itu biasanya kita juga bisa menerima. Jadi kan ada beberapa mahasiswa yang ketika Ramadan itu nggak pulang kan, jadi mereka zakatnya di masjid. Kalau yang infak kayak misalnya hari ini Jumat ini itu juga dari infak dari beberapa, ada yang dari instansi atau sekolahan, ada kemudian ada yang dari jamaah tetap. Jadi mereka setiap Jumat itu selalu gitu. Jadi nggak ganti-ganti orang, tapi tetap beliau-beliaunya itu yang jadi donatur tetap di hari Jumat. Itu untuk infak dan zakat. Ya. Oke Mas. Eh, Terus yang kedua, ini apakah di bulan Ramadan juga ada Mas kayak kurban di sini gitu? Ada. Kalau untuk bulan Ramadan, Iya. kalau bulan Ramadan kan kita ada kegiatan buka bersama, Iya. ya kan. Sebelum buka bersama itu biasanya kita juga ada kajian. Jadi kajian menjelang berbuka dan semua dana dan apa namanya kebutuhannya itu disupport dari jamaah, salah satunya kemudian dari kas masjid. Nah, jadi misalnya kita eh, dari masyarakat itu masih belum mencukupi target, akhirnya kita pakai uang kas masjid. Biasanya kalau kekurangan seperti itu. Ya. Terus ini tadi yang panitia yang mengurus ini dari yang mahasiswa tadi ya Mas, kayak takmirnya gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita ada dua ini ya. Jadi ada takmir sama ada remas. Nah, jadi kalau misalnya saya ini selaku remasnya. Kalau takmirnya itu yang bapak-bapak yang sudah berumur itu takmirnya. Jadi kita yang mahasiswa ini itu di sini ditugasi sebagai remas. Jadi panitianya full dari remas. Kemudian kalau misalnya bulan Ramadan itu kita ada oprek buat relawan biasanya. Jadi beberapa mahasiswa atau teman-temannya remas ini ada yang eh, dari relawan di sini. Gitu. Oke Mas. Eh Kalau untuk Jumat berkah ini dapatnya disediakan dari masjid atau ada yang berdonasi, ada dua-duanya gitu Mas? Nah, kalau misalnya Jumat berkah itu dari donasi masyarakat. Kemudian kalau misalnya dari kas biasanya ini kita pakai kas juga. Dua-duanya bisa. Ada program khusus untuk masjid untuk membantu warga yang kesulitan kayak sembako gitu. Kalau untuk sekarang kita belum sampai ke sana, tapi kita maksimalkan di pembagian zakat biasanya. Jadi ketika zakat itu kita menjaring orang-orang yang memang membutuhkan, dan itu kita selektif banget karena sebagian besar di sini kan orang-orangnya bercukupan. Nah, jadi kita nyarinya yang rada apa ya, ke desa-desanya gitu. Jadi kalau misal di sekitaran sini itu masyarakatnya cukup mampu, tapi kita tetap nyari orang-orang yang memang membutuhkan di
desa-desa di dekat sekitar sini gitu. Kalau program khususnya belum ada biasanya. Biasanya cuman masjid sebagai tempat aja. Kadang ada masyarakat yang sini tuh mereka ngundang sendiri, kayak apa namanya, kayak yatim, anak yatim kayak gitu. Terus itu mereka mengadakan sendiri, cuman pakai masjid gitu. Apakah masjid pernah bekerjasama dengan lembaga lain seperti Basnas, lembaga sosial atau pemerintah desa gitu? Nah, kalau untuk bekerja sama kita pernah ke lembaga Mil Zakat, misalnya kayak Palestina kemarin. Nah, itu kita menjaring, kita bekerja sama dengan lembaga Mil Zakat, mereka apa namanya, nyari donasi di masjid gitu kan. Jadi kita ada momen khusus, misalnya kayak ada pengajian gitu, nah itu kita galang dana di situ. Jadi kita kerjasama, kemudian semua dananya itu nanti dialokasikan ke Palestina untuk yang kerjasama. Kalau yang lain-lain kita belum ada sih. Kalau untuk yang di daerah sini Mas, bantuannya misal gitu ada nggak? Di daerah sini ya itu hanya zakat, Hanya zakat aja. zakat aja. Oh, oke oke oke. Baik, terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Dari wawancara yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa program Jumat Berkah bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan gerakan yang nyata dampaknya. Kegiatan ini terbukti sangat membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat luas. Narasumber menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari umat yang kembali untuk umat. Nilai kepedulian, berbagi, dan solidaritas ini mencerminkan pesan kemanusiaan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan berbeda bangsa dan suku agar saling mengenal dan saling tolong-menolong. Begitu pula dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7. Islam mengecam mereka yang lalai pada anak yatim dan enggan memberi makan kepada orang miskin.